Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Kota Pekalongan. Di sini saya akan melanjutkan materi di Dirasah Ula Safinatun Najah yang membahas tentang perkara-perkara yang diharamkan sebab haid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram bil haidi kelawan sebab haid asyaratu asya'a apa 10 piro-piro suwiji as-sholatu rupane salat wa tawafu lan tawaf wa masul mushaf lan demek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf wal lubthu lan menang fil masjidi ing dalam masjid wa qiraatu qur'ani lan maca Qur'an wa saumu lan poso wa tolaku lan tolak wal mururu lan lewat fil masjidi ing dalam masjid in khafat lamun khawatir sapa wadon talwi satu ing ngotori masjid wal istimta'u ing ngalap seneng bima kelawan anggota baina surrati kang ing dalem antarane udel warukbati lan dengkul. Perkara yang membahas tentang haid ataupun nifas ada 10 perkara. Yang pertama yaitu sholat. Sholat diharamkan bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Ketika orang tersebut masih tetap melakukan sholat dalam keadaan tidak tahu atau dalam keadaan lupa, ini sholatnya tidak sah. Kalau dengan sengaja hukumnya haram dan tidak sah. Dan bagi orang-orang tersebut tidak wajib qodok pada sholat yang ditinggalkan ketika dia haid. Adapun orang tersebut mengqodok sholat yang ditinggalkan dalam keadaan haid, maka hukumnya makruh dan sholatnya tidak mendapatkan pahala menurut qaul yang muktamad. Berbeda dengan permasalahan puasa, wanita tersebut wajib mengqodok puasa yang ditinggalkan ketika dalam keadaan haid. Perbedaan tersebut berdasarkan karena ketika seseorang wanita diwajibkan mengqodok semua sholat yang ditinggalkan pada waktu haid akan memperberat. Berbeda dengan puasa, kalau puasa di situ tidak memberatkan kepada wanita untuk mengqodok. Yang kedua yaitu melakukan tawaf. Sama seperti halnya sholat, dalam praktek tawaf selalu dalam kesucian, yaitu Masjidil Haram. Yang ketiga menyentuh mushaf. Menyentuh tidak harus dengan telapak tangan. Yang terpenting di situ ada sentuhan bagian tubuh orang yang haid dengan mushaf. Yang keempat membawa Al-Quran, meskipun tidak dipegang tangan seperti dimasukkan dalam saku, orang yang haid itu tidak diperbolehkan. Yang kelima berdiam diri di masjid atau bolak-balik di dalam masjid tidak diperbolehkan. Yang keenam membaca Al-Quran, hukumnya haram membaca Al-Quran baik satu ayat atau kurang dari satu ayat, tapi diperbolehkan melafadzkan Al-Quran dalam hati tanpa mengeluarkan suara. Yang ketujuh puasa. Bagi orang yang haid atau nifas hukumnya haram dalam puasa. Adapun orang yang tidak diniatkan puasa tapi orang itu tidak makan dan minum seperti halnya orang yang puasa, maka hukumnya tidak haram. Yang kedelapan adalah talak atau cerai. Ada talak bersifat wajib jika suami bersumpah tidak menggauli istrinya selama 4 bulan. Dan ketika sudah habis masa 4 bulan, suami dituntut melakukan 2 perkara. Yang pertama, dia wajib mentalak istrinya. Yang kedua, dia menggauli istrinya dan membayar denda karena dia melanggar sumpah yang diucapkan. Ada talak bersifat sunnah. Mentalak seorang istri yang memiliki sifat-sifat tidak baik. Ada talak bersifat makruh. Perkara yang halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Talak yang bersifat haram yaitu mentalak istrinya yang masih dalam keadaan haid. Berjalan melewati, yang ke-9 yaitu berjalan melewati masjid, artinya masuk dalam masjid ketika di situ ada kekhawatiran mengkotori masjid darah haid.
Ketika yakin tidak akan mengotori masjid darah haid, maka hukumnya makruh. Yang ke-10 adalah melakukan istimta pada bagian antara pusar dan lutut, yaitu atau bersenang-senang menikmati bagian yang ada di antara pusar dan lutut, baik ada unsur syahwat atau yang lain. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.